Nisa memperhatikan wajah Arman dengan saksama. Ada garis lelah yang tak biasa di dahi suaminya malam itu. Bukan lelah fisik, melainkan sesuatu yang disembunyikan terlalu lama. Kenapa mukanya serius begitu? Tanya Nisa. Mencoba mencairkan suasana. Kamu abis dimarahi bos. Arman tersenyum tipis, lalu menggeleng. Bukan soal kerja. Jawaban itu justru membuat jantung Nisa berdegup lebih cepat. Selama ini, Arman selalu terbuka soal apapun. Jika bukan pekerjaan, berarti sesuatu yang lebih besar. Nisa bangkit, menuangkan teh hangat kedua cangkir. Uapnya naik perlahan, mengaburkan pandangannya sesaat, seperti pertanda bahwa sebentar lagi, hidupnya juga akan terasa buram. Kita minum dulu, kata Nisa, menyodorkan cangkir. Arman menerima, tapi tak meminumnya. Tangannya gemetar halus. Nisa duduk kembali, hatinya mulai tak nyaman. Namun ia memaksa diri untuk tetap tenang. Dalam benaknya, ia menelusuri kemungkinan-kemungkinan, sakit, masalah keuangan, atau mungkin rencana pindah kerja. Tak satu pun mendekati kenyataan. Kamu ingat waktu kita baru menikah? Arman tiba-tiba berkata. Nisa tersenyum kecil. Ingat, kamu masih naik motor tua. Dan aku sering pura-pura kenyang supaya kamu bisa makan lebih banyak. Arman tertawa pendek, lalu terdiam lagi. Kamu selalu ada buat aku. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi terasa seperti salam perpisahan. Nisa mulai gelisah. Arman, kamu kenapa sih? Arman menatapnya, lama, seakan sedang menghafal wajah perempuan yang paling ia kenal di dunia. Mata itu, mata yang dulu penuh keyakinan, kini dipenuhi keraguan. Aku cuma ingin kamu tahu satu hal, ucapnya pelan. Apapun yang aku sampaikan nanti, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Kata nanti membuat dada Nisa sesak. Ia mengangguk pelan. Aku istrimu. Aku siap dengar apapun. Kalimat itu diucapkan dengan keyakinan penuh. Keyakinan yang sebentar lagi akan diuji habis-habisan. Hujan di luar makin deras. Angin menggoyangkan jendela. Jam dinding berdetak lebih keras dari biasanya. Seolah ikut menghitung detik sebelum segalanya berubah. Arman menarik napas panjang. Bibirnya terbuka. Lalu tertutup lagi. Ia mengusap wajahnya. Seperti seseorang yang hendak mengangkat beban terlalu berat. Nisa menggenggam ujung bajunya sendiri. Entah kenapa, hatinya ingin mundur. Tapi ia tetap duduk, tetap menunggu. Karena ia belum tahu bahwa malam itu, rumah yang selama ini terasa aman, akan menjadi tempat pertama di mana hatinya mulai retak. Arman akhirnya bersuara. Suara itu keluar setelah keheningan yang terlalu panjang untuk disebut wajar. Nis, hanya satu kata, tapi beratnya seperti memikul bertonton beban. Nisa mengangkat wajahnya. Ia memaksa matanya tetap menatap Arman. Meski nalurinya ingin menghindar, ada firasat yang terus mengetuk dadanya. Firasat bahwa percakapan ini tak akan berakhir dengan baik. Apapun yang mau kamu bilang, ucap Nisa pelan. Bilang saja. Aku dengar. Arman mengangguk. Tangannya kembali saling menggenggam. Kali ini lebih erat. Seperti takut terlepas. Aku sudah lama memikirkan ini. Bukan sehari dua hari. Nisa menelan ludah. Kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat punggungnya dingin. Aku takut bicara. Lanjut Arman. Takut kamu salah paham. Takut kamu terluka. Kamu sudah membuatku takut duluan. Jawab Nisa jujur. Arman menghela napas panjang. Lalu berkata dengan suara hampir tak terdengar. Aku ingin berpoligami. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Tanpa dentuman. Tanpa ledakan. Justru karena itulah. Rasanya menghancurkan. Nisa membeku. Tangannya yang sejak tadi menggenggam ujung baju perlahan terlepas. Pikirannya kosong. Seperti seseorang yang baru saja kehilangan arah. Apa? Itu bukan pertanyaan. Itu refleks. Aku ingin menikah lagi. Ulang Arman. Kali ini lebih jelas. Secara sah. Dengan izinmu. Izin. Kata itu bergema lama di kepala Nisa. Ia menatap Arman. Mencari tanda-tanda kebohongan. Nada suara. Sorot mata. Gerak tubuh. Tapi yang ia lihat hanyalah seorang pria yang terlihat jujur. Dan justru itu yang membuat dadanya terasa lebih sesak. Kenapa? Akhirnya Nisa bertanya. Arman menunduk. Ada perempuan, janda, hidupnya berat. Aku berniat menolong. Nisa tertawa kecil. Bukan karena lucu.
Tapi karena hatinya tak tahu cara lain untuk bereaksi. Menolong, ulangnya pelan. Dengan menikahinya, aku tidak berselingkuh. Kata Arman cepat. Aku tidak menyentuhnya. Aku menjaga batas. Aku hanya merasa terpanggil. Terpanggil, seolah cinta dan pernikahan hanyalah panggilan tugas. Dan aku, suara Nisa mulai bergetar. Aku siapa dalam panggilan itu? Kamu istriku, ibu dari anak-anakku. Kamu tetap yang utama. Kalimat itu terdengar seperti penghiburan murahan. Utama. Tapi bukan satu-satunya. Nisa menarik napas panjang. Dadanya naik turun cepat. Ia merasa marah. Tapi lebih dari itu, ia merasa kecil. Kalau aku bilang tidak, tanyanya. Arman terdiam. Lama, diam yang menjadi jawaban paling jujur. Aku berharap kamu bisa ikhlas. Akhirnya ia berkata. Harapan itu terasa seperti tekanan. Nisa berdiri perlahan. Kakinya gemetar. Tapi ia memaksakan diri berjalan ke arah jendela. Hujan masih turun deras. Memukul kaca dengan irama tak sabar. Selama ini, kata Nisa tanpa menoleh. Aku pikir pernikahan kita dibangun dari cinta. Ternyata juga dari kemungkinan. Arman bangkit, mendekat, tapi berhenti beberapa langkah di belakangnya. Ia tak berani menyentuh. Aku tidak ingin kehilanganmu, katanya lirik. Nisa menutup mata, ironis. Permintaan itu datang bersamaan dengan ancaman kehilangannya. Aku butuh waktu, ucap Nisa akhirnya. Jangan tanya apapun dulu. Jangan minta apapun dulu. Arman mengangguk pelan. Aku tunggu. Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama, dengan jarak yang tak pernah sejauh itu sebelumnya. Dan Nisa sadar bahwa sejak kata poligami diucapkan, ia bukan lagi hanya seorang istri, melainkan seseorang yang harus memilih antara bertahan atau runtuh. Pagi datang tanpa kehangatan. Nisa terbangun lebih dulu. Ia menatap langit-langit kamar yang masih sama, warna yang sama, letak kecil di sudut yang sama, namun rasanya asing. Di sampingnya, Arman masih tertidur. Wajahnya damai seolah semalam tak pernah terjadi apa-apa. Justru ketenangan itu yang menyakitkan. Nisa bangkit perlahan, berusaha tak menimbulkan suara. Ia berjalan ke dapur, menjerang air, lalu duduk menunggu mendidih tanpa tahu apa yang sebenarnya ia tunggu. Pikirannya penuh, tapi kosong. Kata poligami kembali terngiang, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai kenyataan yang tak bisa dihapus. Saat air mendidih, Nisa tak langsung menyeduh kopi. Ia menatap uap yang naik perlahan, seperti hidupnya, mengabur, panas, dan sulit dipegang. Ia teringat awal pernikahan mereka, hari-hari ketika Arman pulang larut dengan wajah letih, dan ia menyambut dengan senyum yang sengaja ia simpan. Saat uang belum cukup, ia menunda membeli baju baru, menunda keinginan, menunda mimpi. Aku tidak keberatan, bisiknya pada diri sendiri. Atau setidaknya, ia selalu berkata begitu. Langkah kaki terdengar dari arah kamar. Arman muncul di ambang pintu, ragu-ragu. Kamu tidak membangunkanku, katanya pelan. Nisa mengangguk tanpa menoleh. Kamu kelihatan capek. Arman mendekat. Tentang semalam, tidak sekarang. Potong Nisa lembut. Aku belum sanggup. Arman terdiam. Ia ingin bicara, tapi memilih diam. Dan diam itu, entah kenapa, terasa lebih berat dari penjelasan apapun. Anak-anak mulai bangun. Rutinitas berjalan seperti biasa. Sarapan, seragam, tawa kecil yang dipaksakan. Nisa tersenyum di depan mereka, menyembunyikan luka seperti menyembunyikan benda pecah di balik punggung. Saat rumah kembali sepi, Nisa duduk sendirian di ruang tengah. Ia memeluk lututnya, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Kalau aku tidak cukup, gumamnya, katakan saja. Yang paling menyakitkan bukanlah kehadiran perempuan lain, melainkan perasaan bahwa cintanya, yang ia kira utuh, ternyata masih bisa dibagi. Siang itu, Nisa membuka album foto lama. Wajah mereka tersenyum di setiap halaman. Ia bertanya dalam hati, di foto yang mana ia mulai tergantikan. Menjelang sore, Arman pulang lebih cepat. Ia membawa buah tangan kecil, kebiasaan lama setiap kali merasa bersalah. Nisa menerima tanpa menatap. Kamu tidak perlu membeli apapun, katanya. Ini bukan soal hadiah. Arman menunduk. Aku tidak berniat melukaimu. Aku tahu. Jawab Nisa lirik.
Tapi niat baik tidak selalu terasa baik bagi yang menerimanya. Malam kembali turun. Nisa berbaring membelakangi Arman. Jarak di antara mereka terasa semakin nyata. Dalam gelap, Nisa membuka mata. Ia sadar satu hal yang menakutkan. Ia tidak tahu apakah ia sedang belajar ikhlas atau perlahan belajar pergi. Dan luka itu belum berdarah, tapi sudah menetap. Nisa tidak berniat mencari tahu. Setidaknya, itulah yang ia yakinkan pada dirinya sendiri setiap kali rasa penasaran datang. Tapi rasa itu seperti air yang merembes, pelan, diam, dan akhirnya membanjiri. Nama itu pertama kali terdengar dari percakapan singkat Arman di telepon. Ia menyebutnya tanpa sadar, dengan nada hati-hati. Aisyah, hanya satu kata, tapi cukup membuat jantung Nisa berhenti sejenak. Malam itu, Nisa tak langsung bertanya. Ia menunggu, bukan karena takut, tapi karena ingin tahu seberapa jauh Arman akan jujur tanpa didesak. Beberapa hari kemudian, Nisa akhirnya berkata, "Namanya siapa?" Arman menoleh cepat. "Siapa? Perempuan yang ingin kamu nikahi." Arman terdiam sesaat, lalu menjawab lirih, "Aisyah." Tak ada kebohongan, tak ada nada membela diri. Justru ketenangan itu yang menyakitkan. "Dia seperti apa?" tanya Nisa lagi. "Baik," jawab Arman. "Sederhana, jaga diri." Nisa mengangguk pelan. Setiap kata terasa seperti potongan kecil yang disusun rapi untuk membentuk gambaran seseorang yang sulit dibenci. Rasa ingin tahu itu akhirnya mendorong Nisa mencari sendiri. Bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk membandingkan. Ia hanya ingin siap, apapun artinya siap. Di sebuah pengajian kecil, Nisa melihatnya. Aisyah duduk di barisan tengah. Pakaiannya longgar, wajahnya tenang. Tak ada sikap mencolok, tak ada lirikan mencari perhatian. Saat Ustaz berbicara, Aisyah mendengarkan dengan khusyuk, mencatat pelan. Hati Nisa bergetar. Kalau dia jahat, mungkin aku bisa marah. Batin Nisa. Tapi kalau dia seperti ini, lalu apa yang harus ku benci? Tanpa disengaja, pandangan mereka bertemu. Aisyah tersenyum kecil, senyum sopan, tanpa tahu apa-apa. Senyum itu bukan tantangan, bukan kemenangan. Justru itulah yang membuat dada Nisa sesak. Sepulang dari sana, Nisa menangis di kamar mandi. Bukan karena cemburu semata, tapi karena kalah oleh perasaan sendiri. Malamnya, Nisa bertanya pelan pada Arman. "Dia tahu tentang aku?" Arman mengangguk. "Tahu, dan dia tidak pernah memintaku memilih." Kalimat itu menamparkan lebih keras dari pengakuan apapun. "Berarti aku yang harus memilih." Suara Nisa nyaris tak terdengar. Arman tak menjawab. Nisa menatap langit-langit kamar. Ia membayangkan hidup dengan dua perempuan di satu ikatan. Bukan karena dosa, tapi karena keputusan. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar, perempuan ketiga bukan selalu sosok yang merebut. Kadang, ia hanya seseorang yang hadir. Dan kehadirannya saja sudah cukup untuk mengguncang rumah orang lain. Nisa memejamkan mata. Lukanya kini memiliki nama, dan itu membuatnya terasa semakin nyata. Kabar itu akhirnya keluar dari ruang paling pribadi mereka. Bukan dari Nisa, bukan dari Arman, tapi dari bisik-bisik yang entah bagaimana selalu menemukan jalannya sendiri. Mulai dari keluarga, lalu tetangga, hingga lingkaran pengajian yang biasanya terasa hangat. Nisa mendengarnya pertama kali dari ibunya. "Arman itu laki-laki baik," kata sang ibu pelan, seolah sedang menenangkan. "Kalau niatnya lurus, jangan jadi penghalang." Kalimat itu menusuk, meski dibungkus niat baik. "Apa ibu pernah berpikir aku siap?" tanya Nisa lirih. Ibunya terdiam. Lama, kadang, diam adalah jawaban paling jujur. Di rumah mertua, nasihat datang lebih terang-terangan. "Poligami itu sunnah, Nis," ujar seorang kerabat. "Tidak semua perempuan dapat pahala seperti ini." Pahala, seolah air mata bisa ditukar dengan ganjaran. Nisa tersenyum sopan. Ia belajar cepat bahwa membela diri hanya akan membuatnya terlihat lemah atau kurang iman. Di masjid, khutbah Jumat berbicara tentang keikhlasan, tentang perempuan salehah yang mengalah demi ridha Allah. Setiap kata terasa seperti beban yang diletakkan di pundaknya satu persatu. Kenapa ikhlas selalu diminta dari yang terluka? Batin Nisa. Arman pun tak luput dari tekanan. "Kalau sudah mampu, jalankan," kata seorang ustaz. "Tapi ingat, adil itu berat.
Kata Adil terus terngiang di kepala Arman. Berat, ia mulai menyadari bahwa langkah yang ia kira mulia ternyata penuh jurang. Malam itu, mereka duduk berdua di ruang tengah. Sunyi kembali menjadi saksi. Kamu tidak harus mengikuti omongan siapapun, kata Arman hati-hati. Nisa tersenyum tipis. Masalahnya, semua orang bicara seolah mereka tahu apa yang aku rasakan. Arman menunduk. Aku juga tertekan. Nisa menatapnya. Tapi kamu masih punya pilihan. Aku tidak. Kalimat itu membuat Arman tercekat. Hari-hari berikutnya, Nisa mulai menghindari pertemuan. Senyum yang ia pasang terasa seperti topeng. Ia menjadi perempuan yang diam. Bukan karena pasrah, tapi karena lelah menjelaskan. Suatu sore, Nisa menangis dalam sujudnya. Ya Allah, bisiknya. Kalau ini ujian, tolong beri aku ruang untuk bernapas. Ia tidak meminta keajaiban. Ia hanya meminta didengar. Dan di tengah semua nasihat, tekanan, dan dalil yang berterbangan, Nisa mulai bertanya dalam diam. Apakah iman memang selalu harus terasa menyakitkan? Atau manusia saja yang sering lupa bahwa hati juga punya batas? Malam itu Nisa tidak menangis. Justru ketenangan itulah yang membuat Arman gelisah. Istrinya duduk di ruang tengah dengan punggung tegak. Wajah lelah tapi mantap, seolah telah melewati pertempuran panjang dalam dirinya sendiri. Aku sudah memikirkan semuanya, kata Nisa pelan. Arman menatapnya. Menunggu. Aku tidak akan melarangmu. Lanjut Nisa. Aku juga tidak akan memaksamu memilih. Kalimat itu seharusnya melegakan. Tapi dada Arman justru terasa sesak. Tapi, tanyanya hati-hati. Tapi aku punya syarat. Nisa menatap langsung ke mata Arman. Tak ada marah. Tak ada air mata. Hanya kejujuran yang telanjang. Keadilan bukan hanya soal nafkah, ucapnya. Bukan juga soal giliran malam. Arman menelan ludah. Keadilan adalah ketika aku tidak merasa sendirian meski kamu ada. Ketika anak-anak tidak merasa ayahnya terbagi. Ketika aku masih bisa menatapmu tanpa merasa kalah. Nisa berhenti sejenak, napasnya tertahan. Dan satu lagi, katanya lirik. Kalau suatu hari aku merasa hatiku tidak lagi dihargai, aku akan pergi. Kata pergi menggema di ruang itu. Tanpa marah, lanjut Nisa. Tanpa tuntutan. Karena aku tidak ingin berubah menjadi perempuan yang membenci hidupnya sendiri. Arman terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat harga dari keinginannya. Kamu siap kehilangan aku? Tanya Nisa pelan. Pertanyaan itu tidak menuntut jawaban cepat. Tapi Arman tahu, tak ada jawaban yang cukup kuat. Aku tidak ingin kamu pergi. Katanya akhirnya. Suara pecah. Tapi aku juga tidak ingin hidup setengah-setengah. Jawab Nisa. Sunyi kembali mengisi ruangan. Kali ini bukan sunyi yang menunggu, melainkan sunyi yang memaksa berpikir. Malam itu, Arman tidak tidur. Ia duduk sendiri, memandangi foto keluarga di dinding. Senyum-senyum yang dulu terasa utuh kini tampak rapuh. Ia sadar satu hal pahit. Izin itu bukan restu yang ringan, melainkan tanggung jawab yang bisa menghancurkan. Dan untuk pertama kalinya, Arman bertanya pada dirinya sendiri. Apakah keinginannya benar-benar tentang ibadah? Atau hanya tentang keberanian mengambil risiko? Tanpa siap menanggung kehilangan, malam merambat pelan. Seakan memberi waktu lebih lama bagi Arman untuk berpikir. Atau mungkin untuk tersiksa oleh pikirannya sendiri. Ia duduk sendirian di ruang tengah. Lampu dimatikan. Hanya cahaya redup dari luar jendela yang masuk samar. Di meja kecil di depannya tergeletak ponsel. Nama Aisyah masih tersimpan rapi di layar. Belum dibuka, belum dihapus. Arman menatap foto keluarga di dinding. Nisa tersenyum di sana. Senyum yang selama ini ia anggap akan selalu ada. Anak-anak berdiri di antara mereka, memeluk erat kaki orang tuanya. Apakah semua ini cukup untuk dibagi? Batinnya, ia teringat kata-kata Nisa. Kalau aku merasa tidak dihargai, aku akan pergi. Kalimat itu tak terdengar seperti ancaman, melainkan batas. Arman berjalan ke kamar anak-anak. Ia berdiri lama di ambang pintu, mendengar napas kecil yang teratur. Ia membayangkan hari-hari ketika mereka harus bertanya, ayah malam ini di mana? Dada Arman sesak. Di sepertiga malam terakhir, Arman mengambil wudhu. Ia salat dengan gerakan lambat, penuh jeda. Dalam sujud, bahunya bergetar. Air mata jatuh ke sajadah.
bukan air mata lelaki yang kalah, tapi lelaki yang akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Ya Allah, bisiknya, kalau ini bukan jalan yang baik untuk kami, tolong jauhkan. Tak ada suara menjawab, tapi ada keheningan yang terasa berbeda, lebih jernih. Menjelang subuh, Arman mengambil ponselnya. Jemarinya bergetar saat menulis pesan. Maafkan aku tidak bisa melanjutkan niat ini. Bukan karena kamu salah, tapi karena aku tidak siap kehilangan rumah yang telah kupunya. Pesan itu terkirim, dan bersamaan dengan itu, sebuah bab dalam hidupnya tertutup. Subuh itu, Arman duduk di samping Nisa yang masih terlelap. Ia menatap wajah istrinya lama, terlalu lama. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat perempuan yang hampir ia kehilangan. Ketika Nisa membuka mata, Arman berkata pelan, "Aku sudah memilih." Nisa menatapnya, cemas. "Aku memilih rumah ini." Lanjut Arman, "Aku memilih kamu." Tak ada sorak, tak ada pelukan spontan. Nisa hanya terdiam. Lama, "Aku tidak tahu apakah hatiku siap memaafkan," katanya jujur. "Aku tidak minta kamu cepat sembuh," jawab Arman. "Aku hanya minta satu kesempatan untuk memperbaiki." Mata Nisa berkaca-kaca, bukan karena bahagia sepenuhnya, melainkan karena lega bahwa kali ini, ia tidak ditinggalkan sendirian. Keputusan itu dibuat tanpa saksi, tanpa tepuk tangan. Namun justru disitulah letak keberaniannya. Karena pilihan paling berat dalam hidup, sering kali diambil, dalam sunyi yang tak disaksikan siapapun. Pagi itu datang dengan cahaya yang lembut. Tak ada perayaan, tak ada pelukan berlebihan. Rumah tetap sama, tapi udara di dalamnya terasa berbeda, lebih ringan, meski belum sepenuhnya hangat. Nisa menyiapkan sarapan seperti biasa. Tangannya masih gemetar halus, bukan karena marah, melainkan karena lelah setelah perjalanan batin yang panjang. Arman duduk di meja makan, memperhatikannya dengan perasaan yang sulit ia jelaskan, syukur bercampur penyesalan. "Aku tidak menjanjikan semuanya akan baik-baik saja," kata Nisa pelan, tanpa menoleh. "Aku tahu," jawab Arman. "Aku hanya ingin berjalan bersamamu, pelan-pelan." Mereka makan dalam diam, tapi kali ini, diam itu tidak menakutkan. Hari-hari berikutnya bukan tanpa luka. Ada malam-malam ketika Nisa terbangun dengan dada sesak, mengingat kembali kata-kata yang pernah diucapkan. Ada saat-saat ketika Arman ingin bicara, tapi memilih menunggu. Mereka belajar ulang, tentang mendengar, tentang menahan ego, tentang meminta maaf tanpa membela diri. Suatu sore, Nisa berdiri di depan cermin. Ia menatap bayangannya sendiri, perempuan yang sempat merasa tak cukup, tak pantas dipilih. Perlahan, ia menarik napas panjang. "Aku masih di sini," bisiknya. Dan itu cukup. Di ruang tengah, Arman memandangi keluarga kecilnya. Ia sadar, niat baik tanpa kesiapan bisa melukai lebih dalam daripada kebohongan. "Aku hampir kehilangan segalanya," katanya suatu malam pada Nisa. Bukan karena dosa, tapi karena merasa terlalu benar. Nisa menatapnya. Ada sisa luka di matanya, tapi juga keteguhan. "Tidak semua yang halal harus diambil," ucapnya pelan. "Kadang, meninggalkan adalah bentuk ibadah paling berat." Arman menggenggam tangan Nisa. Kali ini, Nisa tidak menariknya. Mereka tidak kembali menjadi pasangan yang sama seperti dulu. Mereka menjadi dua orang yang lebih sadar bahwa cinta bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang memilih untuk tidak saling melukai. Dan izin itu, izin yang nyaris menghancurkan rumah mereka, akhirnya tak pernah diminta lagi. Karena cinta sejati tak selalu diukur dari seberapa banyak yang bisa dimiliki, melainkan dari seberapa banyak yang rela dilepaskan demi menjaga yang sudah ada.